sekalian, syurga terlalu mahal untuk bisa dimasuki begitu saja. Allah ingin lihat di antara kita siapa yang tahan banting. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalannya. Siapa yang terus berlari menuju Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang sabar dalam meninggalkan kemaksiatan? Siapa yang sabar dalam menghadapi ujian? Siapa yang sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang terus memaksakan dirinya untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin kita menuju kepada Allah, Allah lantas menentarakan kita. Tidak mungkin. Kita berjalan kepada Allah, Allah berlari kepada kita, teman-teman sekalian. Allah hanya ingin lihat, betul tidak engkau sungguh-sungguh berhijrah, maka Allah berikan ujian demi ujian kepadamu. Karena Allah rindu dengan air matamu, Allah rindu dengan bangunmu di sepertiga malam terakhir, Allah rindu dengan rintihanmu, dengan suaramu yang lemah lembut, dengan air matamu yang bercucuran. Allah rindu dengan itu semua. Apa pacaran? Perempuan yang mau pacaran sudah menjual harga dirinya. Uangmu banyak, tapi hargamu tak ada. Tak ada hargamu, kau sudah dijengkali orang. Tak ada apa-apanya pada dirimu. Allah itu sangat pengen dekat sama hambanya, itu Allah. Udah lama pergi nih, sibuk dengan semua orang di japri, semua orang dia chat, sampai tengah malam chat sama orang lain. Tapi Allah gak pernah di japri, Allah tungguin. Begitu kita ada masalah datang ke Allah, Allah gak bilang, giliran sekarang aja lo datang. Gak kayak gitu Allah. Langsung Allah dekat, langsung Allah, ada apa hambaku? Hal min haja, apakah kamu butuh sesuatu? Hal min taib, apakah kamu mau diterima taubatnya? Nabi itu kalau lagi curhat, doanya aja bisa berjam-jam, cuma doa doang tuh. Kayak hadis Aisyah pas lagi cemburu malam-malam kan, Aisyah lagi tidur, ini jatah malamnya Aisyah. Tiba-tiba dia nyari-nyari raba-raba, Nabi nggak ada, dicari di kamar mandi nggak ada. Biasanya Nabi sholat di sebelah Aisyah. Wah curiga nih, jangan-jangan ke rumah si Fulan. Dicari ke rumahnya, ditelepon nggak aktif, mungkin lagi dicas, datang ke rumahnya. Ketuk pintu. Hafsah, Nabi di rumah kamu nggak? Enggak Aisyah, beneran. Cari ke rumah Sofia. Sofia, Nabi di sini enggak? Enggak, beneran. Cari ke rumah Maria. Maria di sini enggak Nabi? Enggak. Kemana ya Nabi? Rumah istri-istri yang lain enggak ada. Pas balik ke rumahnya, ngelewat masjid, ngelihat Nabi lagi sujud di Masjid Nabawi di mihrab, dan Aisyah mendengar Nabi menangis sambil berdoa, dan sujudnya itu seperti membaca 1 juz Al-Quran. Dan itu isinya doa nangis. Robbi. Jadi kalau kita katakan nggak usah banyak berdoa sama Allah, malu. Justru Allah suka kepada hamba yang berdoa. Justru sebaliknya, kalau kita jarang berdoa atau enggan berdoa, buat Allah itu orang sombong. Allah nggak suka hamba kayak gitu. Di akhirat hewan-hewan bakalan kemana ya? Jawabannya adalah semuanya bakalan dijadiin abu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kunu turaba, yuk kalian semua para hewan-hewan, jadilah kalian abu. Dan semua bakalan jadi abu. Berbeda dengan manusia, berbeda dengan jin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan ke dalam surga dan neraka. Para hewan, mereka sebelumnya dibalas dulu. Ada dibahas oleh para ulama bahwasanya bahkan hewan-hewan pun akan mendapati hari pembalasan. Semisalnya ada ayam berdua nih sama-sama tengkar, ketuk. Nah kan ada pihak yang terzalimi dan ada pihak yang menzalimi. Nah yang terzalimi nanti itu bakalan balas kepada pihak yang menzalimi. Saking adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh makhluknya. Namun ada beberapa hewan-hewan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal masukin mereka ke surga. Seperti contohnya anjingnya Ashabul Kahfi. Bahkan anjing pun berkat dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dimasukkan ke dalam surga. Terus ada beberapa hewan yang pernah bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya. Mereka juga dimasukkan ke dalam surga. Saya gak hafal berapa dan siapa. Intinya seperti itu jawabannya. Wallahu a'lam. Ustadz, saya capek, saya hijrah dijauhi teman, saya dakwah dibilang sok suci. Nabi Muhammad itu ketika dilempar bukan hanya dengan kata-kata. Penduduk Taif melemparnya dengan batu, lempar dengan kemarahan. Ketika 2 malaikat penjaga bukit mengatakan, angkat tanganmu Muhammad dan mohonkan kepada Allah supaya kami angkat gunung Taif untuk menghimpit mereka. Murka malaikat. Bagaimana Rasulnya dilempar dengan batu, berdarah menetes. Lalu apa kata Nabi Ustadz? Mohon jangan lakukan itu. Mereka hanya belum mengetahui saja. Lalu apa kata Nabi? Duhai Allah, yang saya dilempari, saya dihujat, kemana lagi engkau akan antarkan saya? Apakah ke tempat yang dekat dari sini dan saya akan disakiti lagi? Saya ridha ya Allah, hanya engkau yang tidak murka kepada saya. Antum pernah melihat Nabi SAW? tidak. Berjumpa dengan Nabi SAW? Tidak.
Beruntunglah antum, karena orang-orang yang beriman kepada Nabi SAW tanpa pernah melihatnya, itulah orang disebut oleh Nabi SAW sangat dirindukan oleh beliau. Ya Rasulullah, izinkan aku mati syahid, karena orang yang mati syahid itu tidak akan merasakan sakratul maut illa kal qars, seperti cubitan pada tangan. Izinkan aku mati syahid, karena kalau aku mati syahid tidak akan ada azab kubur. Izinkan aku mati syahid, karena kalau aku mati syahid tidak akan ada hisab, langsung masuk surga. Nabi bertanya, alaka min ummin, ibumu masih hidup? Ibumu ada di rumah? Ya. Ilzam rijlaiha fathammal jannah, urus tapak kakinya, akan kau dapati surga di sana. When Allah Subhanahu wa taala said, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Tapi sayangnya manusia kurang bersyukur atas apa yang telah Allah berikan ketika mereka melihat orang lebih putih dari mereka, yang lebih tinggi, yang lebih berisi. Mereka langsung merasa bahwa diri mereka tidak ada apa-apanya, tanpa mereka sadari bahwa ada orang yang iri melihat dengan diri mereka sendiri. Anyways, salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kewajiban seorang muslim, pakai kerudung sampai dada itu wajib, bukan ustazah. Sholat itu kewajiban, bukan sok soleh. Mengingatkan kebaikan itu kewajiban, bukan sok suci. Cewek kalau cuek ke cowok yang bukan mahram itu wajib, bukan sok jual mahal. Orang kalau nggak pacaran itu takut dosa, bukan nggak laku. Jadi yang lagi menjalankan kewajiban nggak usah takut ya saudariku. Oke, ada orang tua atau seorang ibu yang menyuruh anaknya untuk murtad. Anaknya bingung, kalau dia murtad berarti dia nggak bisa masuk surga. Tapi kalau dia tidak melaksanakan perintah orang tuanya, perintah ibunya, berarti dia telah berdosa. Karena mentaati orang tua adalah perintahnya Allah. Terus gimana dong? Nah, Nabi SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, tidak ada ketaatan kepada seseorang dalam bermaksiat kepada Allah. Bagaimanapun keadaan orang tua kita, kita wajib untuk berbakti kepada mereka selama bukan termasuk perkara maksiat kepada Allah. Jadi jangan dikira mentaati orang tua, mentaati guru dalam perbuatan syirik, dalam perbuatan bermaksiat kepada Allah itu adalah perbuatan baik. Enggak. Jadi kalau ada kasus seperti ini, jangan dituruti, jangan diikuti, tapi kalian tetap harus berperilaku baik kepada mereka. Oke? Ketika ajal tiba, engkau hanya bisa menangis, menyesal, berteriak karena mendapatkan siksaan yang pedih dari Allah Jalla Jalla. Lihat kewajiban sholat ini. Orang dalam kondisi sakit tetap wajib sholat. Bagaimana dia tidak bisa berwudu? Tayamum. Dia nggak bisa tayamum, ditayamumi. Bagaimana kondisi tubuhnya penuh dengan najis, bersihkan. Karena ada orang-orang ketika sakit masuk rumah sakit, sepekan, 2 pekan, sebulan tidak sholat. Keluarganya tidak mempedulikan sholatnya dia. Keluar. Sebagian mengatakan, nanti kalau saya sembuh saya akan sholat. Siapa yang menjamin engkau keluar dari rumah sakit sembuh? Berapa banyak orang yang keluar dari rumah sakit bangkai. Wa'dallahi la yukhlifullahu wa'dah. Allah tidak pernah ingkar janji. Bukan Allah yang ingkar janji, kita yang tak tahu diri. Baru tahajud sehari 2 hari dan nanya-nanya, mana hasilnya ya? Mana tak nampak nih hasilnya? Bikin maksiat 25 tahun juta ratus minggu. Tahajud baru 2 hari. Lalu bertanya, bila ya Allah, kapan kau kabulkan? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka banyak tahunya tentang kehidupan dunia. Bisa ilmu arsitek, bisa ilmu finance, bisa bikin laporan, bisa ngerti ini, bisa baca cuaca, bisa ini, ilmu bisnis macam-macam mereka tahu. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Tapi urusan akhirat mereka tak tahu. Lalai. Bahan baju tahu, tren handphone tahu, tren MacBook tahu, tren alat kendaraan tahu, macam-macam tahu semua dia. Tanya tajwid, pura-pura lupa. Ini disindir Allah. Ilmu dunia luar biasa, expert. Jam terbang tinggi urusan dunia, urusan akhirat tak ngerti apa-apa. Inilah golongan yang dilaknat Allah.
Jadi tadi poin pentingnya bukan Allah yang ingkar janji, tapi kita yang tak tahu. Kenapa tak tahu diri? Karena sibuk dengan urusan dunia, lupa lalai dengan urusan akhirat. Nanti jala Ustaz ke masjidnya kalau udah agak tua sikit. Iya, kalau masih hidup. Udah telanjur tua Ustaz, cepatlah taubat, jangan nakal lagi. Cukup dah nakal tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha